Film The Pirates bercerita tentang seekor paus yang menelan stempel kerajaan dinasti Joseon. Sekelompok planet gunung yang mengetahui hal tersebut segera pergi ke laut untuk memburu paus tersebut. Meskipun mereka tidak tahu bahwa ikan paus memiliki ukuran yang sangat besar. Sesampainya di laut, kelompok bandit tersebut segera bentrok dengan para bajak laut yang juga memburu paus tersebut. Film dimulai ketika sekelompok pasukan dari dinasti Goryeo sedang berkumpul. Sang komandan pasukan yang bernama Lee Song-gye kemudian memerintahkan seluruh prajuritnya bersiap melakukan pemberontakan untuk menggulingkan dinasti Goryeo. Namun salah seorang prajurit bernama Jang Sa-jung menentang rencana ini. Hal ini membuat pemimpinnya yang bernama Mo Hong-gap mencoba membunuhnya. Pertarungan pun terjadi yang kemudian dimenangkan oleh Sa-jung. Sa-jung dan beberapa temannya lalu melarikan diri dari pasukan Goryeo. Sementara itu di tengah lautan, sekelompok bajak laut sedang menyerang kapal saudagar kaya yang membawa patung emas. Terlihat seorang anggota bajak laut wanita bernama Yeowol bergerak dengan lincah menyandera sang saudagar dan membuat si isi kapal menyerah. Sang kapten yang bernama Soma kemudian keluar untuk menginterogasi sang saudagar agar menyerahkan patung emasnya. Setelah mendapatkan patung emas itu, Soma lalu membunuh beberapa orang. Yeowol terlihat tidak terlalu senang dengan tindakan sang kapten. Saat menggeledah kapal, mereka menemukan sekelompok budak perempuan. Yeowol berjanji akan membebaskan mereka. Namun salah seorang budak bernama Huknyo memohon untuk bergabung menjadi bajak laut karena ia sudah dijual oleh keluarganya. Yeowol pun menerima permintaan budak itu. Saat mengangkut barang rampasan, salah seorang anggota bajak laut menjatuhkan patung emas ke laut. Yeowol dengan sigap melompat ke laut untuk mengambil patung emas tersebut. Dan di sana Yeowol bertemu seekor ikan paus yang datang mendekatinya. Terlihat ikan paus itu memiliki beberapa luka goresan. Yeowol kemudian mengelus bekas luka tersebut kemudian kembali ke permukaan. Setelah kembali, Yeowol disambut bak pahlawan dengan sorakan yang meriah. Terlihat Soma tidak terlalu senang menyaksikan anak buahnya menyanjung Yeowol. 3 tahun kemudian, rencana Lee Song-gye menggulingkan dinasti Goryeo berhasil. Ia kemudian mendirikan dinasti baru bernama Joseon dan bertindak sebagai rajanya. Sang raja lalu mengutus beberapa orang bawahannya menemui Kaisar Ming untuk mengambil stempel kerajaan sebagai bukti bahwa dinasti Joseon telah resmi berdiri. Saat perjalanan pulang dari dinasti Ming, kapal yang membawa stempel kerajaan dihadang oleh ikan paus. Mereka kemudian menyerang seekor anak paus yang membuat induknya mengamuk. Induk paus itu kemudian menghancurkan kapal dan menelan stempel kerajaan. Saat tiba di Joseon, para utusan itu berunding mengenai bagaimana cara menyampaikan kabar buruk itu pada sang raja. Karena takut akan dieksekusi jika menyampaikan kabar sebenarnya. Mereka kemudian sepakat akan melaporkan bahwa stempel kerajaan telah dicuri oleh bajak laut. Saat mereka berbincang, ada seorang pedagang yang menguping dan mendengar tentang ikan paus yang menelan stempel kerajaan. Beberapa hari kemudian, para utusan itu menghadap sang raja dan menyampaikan kebohongannya mengenai stempel kerajaan yang dicuri bajak laut. Sang raja yang murka memberi waktu 2 minggu untuk menemukan kembali stempel kerajaan. Di lain tempat, kapal Soma berlabuh di daerah kekuasaan Joseon untuk menjual salah satu patung emasnya pada pemimpin prajurit Joseon. Soma juga menawarkan beberapa orang bajak laut pada prajurit Joseon itu. Pada waktu bersamaan, seorang bajak laut bernama Chulbong tak sengaja mendengar percakapan itu. Karena takut dijual, ia kemudian kabur menggunakan skoci. Soma kemudian keluar lalu memerintahkan prajurit Joseon untuk mengikat beberapa anak buahnya. Yeowol lalu memprotes tindakan Soma karena seluruh anggota bajak laut di kapal itu sudah ia anggap sebagai saudaranya. Prajurit Joseon yang melihat Yeowol juga ingin membawanya. Namun karena Yeowol adalah ketua awak kapal, maka Soma menawarkan Myo padanya. Yeowol yang tidak terima saudara-saudaranya diperlakukan seperti itu lalu menghunuskan pedangnya diikuti seluruh bajak laut.
Soma memerintahkan mereka untuk menurunkan pedang, namun tak satu pun mendengarkan perintahnya. Soma dan Yeowol kemudian bertarung di atas geladak kapal. Meski sempat kewalahan, namun akhirnya Yeowol berhasil menyudutkan Soma. Dalam tradisi bajak laut, pihak yang menyerah akan diampuni. Namun Soma menolak menyerah untuk menjaga harga dirinya dan lebih memilih ditenggelamkan. Sementara itu Chul Bung yang sebelumnya kabur kini berusaha beralih profesi dari bajak laut menjadi bandit. Ia kemudian mencari ketua bandit yang dijuluki Harimau Gila untuk bergabung dengannya. Ternyata ketua bandit yang mendapat julukan Harimau Gila adalah Jang Sajung. Sajung lantas menerima Chul Bung sebagai anak buahnya. Para bandit itu kemudian membuat rencana merampok seorang saudagar yang membawa emas. Saat beraksi terlihat bahwa kelompok Sajung sangat payah. Mereka semua bertindak ceroboh dan mengakibatkan mereka dikejar oleh pasukan kerajaan Joseon. Beruntung mereka semua berhasil lolos. Sementara itu terungkap bahwa Mo Honggap yang di awal film bertarung dengan Sajung ternyata masih hidup di penjara. Seorang pejabat kerajaan yang terlibat masalah hilangnya stempel kerajaan diam-diam menemui Honggap. Pejabat itu kemudian meminta Honggap menangkap ikan paus yang menelan stempel kerajaan. Dengan menjanjikan kebebasan dan kekuasaan jika berhasil mendapatkan kembali stempel kerajaan itu. Keesokan harinya, Honggap yang sudah menjadi kapten kapal mencegat kapal Yeowol. Honggap memerintahkan Yeowol menangkap ikan paus yang ia cari. Yeowol awalnya menolak dan mengajaknya bertarung. Namun Honggap mengancam bahwa pasukan Joseon akan membunuh semua keluarga bajak laut yang berada di daratan. Tentunya ancaman ini membuat Yeowol tak berkutik dan akhirnya terpaksa menyanggupi permintaan Honggap. Yeowol dan pasukannya kemudian berlabuh di pelabuhan pusat untuk mencari amunisi menghadapi ikan paus. Di saat yang sama Sajung juga ke pelabuhan pusat untuk menemui seorang pedagang. Ternyata pedagang itulah yang menjual informasi keberadaan markas Sajung pada pasukan kerajaan Joseon, yang menyebabkan Sajung dan kelompoknya dikejar pasukan kerajaan. Sajung lalu mengikat pedagang tersebut lalu menyisanya. Sang pedagang yang merasa tak tahan akhirnya memberitahu sebuah informasi berharga pada Sajung. Ternyata pedagang inilah yang sebelumnya menguping pembicaraan utusan kerajaan mengenai stempel kerajaan yang ditelan ikan paus. Sajung yang mendengar informasi ini menjadi tertarik menangkap ikan paus yang telah menelan stempel kerajaan. Sajung berusaha menggali informasi lebih dalam namun tiba-tiba Yeowol datang menyelamatkan sang pedagang. Sajung akhirnya memilih pergi saat Yeowol mengalahkannya dalam sebuah pertarungan kecil. Yeowol kemudian menawarkan salah satu patung emas pada sang pedagang untuk ditukar dengan beberapa senjata dan meriam. Sementara itu Sajung kembali pada kelompoknya dan menceritakan tentang ikan paus yang menghancurkan kapal dan menelan banyak harta serta stempel kerajaan. Namun tak satupun anak buahnya yang percaya bahwa seekor ikan bisa menghancurkan kapal. Chul Bung sebagai mantan bajak laut lalu menjelaskan bahwa ikan paus memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga sangat sulit untuk menangkapnya kecuali menggunakan meriam dan senjata. Karena tak percaya dengan perkataan Chul Bung yang menurut mereka terlalu berlebihan, para bandit itu memutuskan untuk menangkap ikan paus itu. Mereka mengira ikan paus hanyalah ikan biasa. Keesokan paginya Yeowol dan pasukannya kembali menemui sang pedagang untuk mengambil meriam dan senjata yang sudah ia pesan. Namun Sajung dan anak buahnya datang mencuri senjata tersebut untuk dijadikan amunisi menangkap ikan paus. Yeowol yang mengetahui hal tersebut segera mengejar Sajung. Terjadilah kejar-kejaran di tengah kota. Aksi kejar-kejaran dan saling tembak itu menyebabkan rusaknya kincir air dan seisi kota menjadi kacau. Mereka kemudian dikejar oleh pasukan kerajaan. Saat terkepung, Sajung menyelamatkan Yeowol dari serangan panah para pasukan kerajaan. Beberapa saat kemudian, roda kincir air datang dan menabrak gerobak penuh meriam. Ledakan meriam-meriam itu digunakan Sajung dan Yeowol untuk melarikan diri.
Keesokan harinya Sajung dan kelompoknya segera turun gunung menuju ke laut untuk menangkap ikan paus. Begitupun Yeowol dan pasukannya bersiap mengejar ikan paus dengan senjata seadanya. Setelah semua senjata dan meriam yang ia beli dicuri oleh Sajung. Begitu sampai di laut, Sajung dan kelompoknya menggunakan perahu kecil untuk mengarungi luasnya lautan mengejar ikan paus. Pada suatu malam, kelompok bajak laut lain sedang membuat sebuah kapal besar. Yang mengejutkan adalah kapten bajak laut tersebut adalah Soma yang ternyata masih hidup. Soma berniat membalas dendam pada Yeowol. Di pagi hari, kelompok Sajung yang terombang-ambing di lautan diserang oleh ikan hiu. Mereka mengira ikan hiu itu adalah ikan paus dan berusaha menangkap ikan hiu tersebut. Sajung lalu melempar tombak dan mengenai hiu tersebut. Namun tombak yang menancap itu membuat perahu mereka tertarik dan dibawa pergi oleh hiu tersebut. Sajung mencoba menghentikan hiu tersebut dengan menembakkan meriam. Namun meriam tersebut malah mengenai kapal Soma. Soma yang mengira kelompok Sajung mengajaknya berperang, segera memerintahkan anak buahnya membalas menembakkan meriam. Namun tak satupun tembakan itu mengenai Sajung karena laju perahunya yang terlalu cepat. Pada akhirnya hiu tersebut mati. Sajung lalu membawanya ke tepi laut karena mengira ikan hiu itu adalah ikan paus. Chulbong lalu menjelaskan bahwa ikan itu bukanlah ikan paus. Mendengar hal tersebut membuat Sajung dan kelompoknya berniat kembali ke laut mencari ikan paus. Namun rencana mereka harus tertunda setelah salah seorang dari mereka tak sengaja meledakkan perahu. Mereka kemudian menyusun rencana mencuri kapal kerajaan. Sajung juga mengangkat Chulbong menjadi wakil kapten karena ialah satu-satunya orang yang tahu mengenai lautan. Mereka lalu menyelinap masuk ke salah satu kapal kerajaan dan membakar kapal lainnya agar tidak dikejar setelah berhasil mencuri kapal. Ternyata kapal yang mereka curi adalah kapal Honggap. Honggap yang melihat Sajung segera mengejarnya. Terjadilah pertarungan yang singkat karena Sajung melompat menghampiri kelompoknya yang berhasil mencuri kapal. Honggap yang tak menyangka akan kehilangan kapal segera membuat laporan palsu bahwa mereka diserang bajak laut. Honggap lalu menyerang sebuah desa untuk menguatkan laporannya bahwa mereka telah berhasil membasmi desa bajak laut. Keesokan harinya kelompok Yeowol berhasil menemukan ikan paus. Namun saat tombak sudah siap ditembakkan, Yeowol menjadi ragu setelah melihat ikan paus tersebut memiliki anak. Yeowol kemudian memantapkan hatinya untuk menembak paus tersebut. Namun sebelum menembak, tiba-tiba Soma datang menyerang kapal mereka. Sementara itu di tempat lain, Sajung dan kelompoknya akhirnya juga menemukan ikan paus. Bukannya berusaha menangkap ikan tersebut, mereka malah merasa ketakutan setelah melihat ukuran ikan paus yang ternyata sangat besar. Sajung dan kelompoknya akhirnya tidak lagi memikirkan ikan paus. Mereka berencana pulang ke gunung untuk kembali menjadi bandit. Beberapa saat kemudian, kapal Sajung yang dibiarkan berlayar tanpa nahkoda tiba-tiba lewat di antara kapal Soma dan kapal Yeowol, sehingga kapalnya menghalangi meriam kapal Soma. Melihat hal tersebut, Yeowol langsung memerintahkan anak buahnya menyerbu kelompok Soma. Terjadilah pertarungan antara kedua kelompok bajak laut itu. Sedangkan kelompok bandit yang dipimpin Sajung memilih berpihak pada Yeowol dan membantunya menyerang kelompok Soma. Namun saat kelompok Yeowol terpojok, Sajung dan kelompoknya malah ikut merayakan kemenangan seolah-olah mereka berada di pihak yang sama dengan Soma. Soma yang mengetahui bahwa Sajung sebelumnya menyerang kelompoknya kemudian menangkap Sajung dan memborgol tangannya bersama Yeowol. Soma meminta Yeowol memohon ampun, namun Yeowol memilih tenggelam ke laut yang tentunya juga menyeret Sajung yang terborgol bersamanya. Beberapa saat kemudian, ikan paus yang mereka kejar datang menghampiri dan menolong mereka. Ternyata ikan paus tersebut pernah diselamatkan Yeowol ketika mereka masih kecil. Di tempat lain, Honggap mendatangi Soma untuk meminta Soma menggantikan Yeowol menangkap ikan paus. Sementara itu Sajung dan Yeowol selamat dan terdampar di sebuah pantai. Sajung lalu merawat Yeowol yang sedang terluka. Saat Yeowol sadar, mereka langsung berusaha melepaskan borgol yang mengikat mereka. Namun ternyata borgol tersebut sangat sulit dilepaskan. Pada malam hari, Sajung berusaha membuka obrolan.
Mereka kemudian saling menceritakan masa lalu masing-masing hingga akhirnya Sajung menyatakan cinta pada Yewol yang membuat Yewol salah tingkah. 일이 끊지 못할 인연이 생기지 않았. 수영이나 하러 가자. Beberapa saat kemudian Sajung melihat sebuah kapal yang ternyata kapal itu adalah kapal Yewol yang terombang-ambing di lautan. Dan di dalam kapal hanya ada satu orang, yaitu anak buah Sajung yang bersembunyi saat mereka bertempur melawan Soma. Sajung dan Yewol kemudian naik ke kapal itu dan menyusun rencana menyelamatkan teman-teman mereka yang ditangkap oleh Soma. Ternyata teman-teman mereka dijual oleh Soma pada pasukan kerajaan dan dituduh sebagai pemberontak. Pasukan kerajaan lalu bersiap mengeksekusi mereka, namun tak lama kemudian Sajung dan Yewol datang menyelamatkan mereka. Setelah menyelamatkan semua kelompoknya, Sajung kemudian pamit untuk kembali ke gunung. Setelah Sajung dan kelompoknya pergi, kelompok Yewol membuat rencana menyerang Soma. Setelah tiba di daratan, Sajung menyaksikan keadaan desa yang sebelumnya diserang oleh pasukan Honggap. Mengetahui hal itu adalah perbuatan Honggap membuat Sajung murka, lalu kembali ke lautan untuk membunuh Honggap. 바다로 돌아가자. 목숨을 거두러 가야겠다. Keesokan harinya, Soma dan Honggap akhirnya menemukan ikan paus yang mereka cari. Mereka menangkap anak ikan paus untuk memancing induknya. Saat induk paus melihat anaknya tertangkap, induk paus itu lalu bergerak untuk menyerang kapal Soma. Namun tembakan meriam dan granat menghentikan paus tersebut dan akhirnya meninggal. Saat ikan paus sudah tertangkap, Honggap mengancam Soma dan pasukannya. Soma yang sudah memperkirakan hal tersebut akan terjadi ternyata telah menyiapkan bom berjumlah besar. Ia balik mengancam Honggap bahwa ia akan meledakkan kapal. Saat mereka saling mengancam, kelompok Yewol datang menembak kapal mereka. Yewol kemudian melompat dan memutus tali ikan paus dan membuat ikan paus tersebut tenggelam. Soma dan Honggap yang menyaksikan hal tersebut menjadi histeris. Mereka berdua kemudian menyerang Yewol dengan nafsu membunuh. Yewol pada akhirnya terpojok. Namun sebelum Soma menghabisi Yewol, Sajung datang menggunakan perahu kecil dan meniup sebuah trompet yang membuat semua perhatian tertuju padanya. Sajung kemudian mengambil bom yang sebelumnya ia curi pada Yewol dan melontarkannya ke kapal Soma. Yewol dengan sigap memanah bom-bom itu saat masih di udara sehingga ledakannya menyebar membakar seluruh kapal. Sajung dan kelompoknya lalu bergabung di atas kapal. Sajung melawan Honggap sementara Yewol menghadapi Soma. Yewol pada akhirnya berhasil memojokkan Soma. Soma yang sekarat menyuruh Yewol menyelamatkan diri karena kapal akan meledak. Sementara itu Sajung berhasil menancapkan pisau di kaki Honggap dan memojokkannya. Tak lama kemudian, Yewol datang dan menyuruh semua orang melompat karena kapal akan meledak. Semua orang lalu melompat kecuali Soma yang sekarat dan Honggap yang tak bisa bergerak karena sebuah pisau yang menancap di kakinya. Kapal kemudian meledak dan menewaskan Soma dan Honggap. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Sajung menyelinap ke kamar Raja Joseon dan memberitahu bahwa stempel kerajaan ditelan ikan paus. Keesokan harinya, sang raja memanggil para utusannya yang telah berbohong dan memberi hukuman pada mereka. Di akhir cerita, kelompok Sajung bergabung bersama Yewol untuk menjadi bajak laut dan mengarungi luasnya lautan. Film selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.